الفاتحة. أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويفيض على قلوبنا وقلوبكم ما أفاضه على قلوب عباده الصالحين ويجعلنا وإياكم من حزبه المفلحين المداح والوداد والرداد والمؤذنين والمقيمين والمتصدقين على هذا المسجد السابقين ولاحقين أهل النسخ وأهل السراج وأهل الظهور وأهل الفطور وأهل الخريف وكل من جاء منه خير في هذه الليلة الشريفة، وأن الله يتقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويجازيهم بإحسان في جنات النعيم، وأن الله يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر العظيم ويجعلنا من صوامه وقوامه ممن أتقاءه ونقضاءه من النار ويرزقنا قيام ليلة القدر فيه ولا يحرمنا أجرها ويتمم المقصود للجميع على ما يرضي الله ورسوله ويحفظ علينا وعليكم دين الإسلام والإيمان ويتوفنا عليه ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال وأهل المشاهدة ينقسم إلى 4 أقسام: قسم يشاهدون الحق قبل الفعل وهم الكمال، وهذا مقام سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقسم يشاهدون الحق عند الفعل وهم أهل الثاني مرتبة. وقسم يشاهدونه فيه وهم أهل ثالث مرتبة. وقسم يشاهدون معه، وهذه المرتبة الآخرة للعموم. وبالعلم يغرق الإنسان وله سولة في مظهره، ومنه تحصل الحيرة لبعضهم. وأما المحققون فلا، والعلم له مطالب وكل شيء يطلب مقتضاه منه. والفرق بين المتبع والمقلد إن المتبع الذي يتبع على علم وبصيرة ويجمعه اجتهاده على الحق الذي وقع عليه من تبعه من الأئمة، وينتهي به العلم إلى إدراك ثواب من تمذهب من apa nih? من تمذهب بمذهبه. وينتهي بالعلم إلى إدراك ثواب من تمذهب بمذهبه.
Umma Zakara Dzukira Qaulul Habib Dzukira Qaulul Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad madhabuna madhab al-Imam Syafi'i wa ammal ami walladhi la ya'rif min al-ilm wala yudrak wala yudrik haqa'iqal syai' haqa'iqal asya' wala yudrak haqa'iqul asya' la yu'raf min al-ilm wala yudrak. Dahsyat nih. Wa ahlul musyahadah. Ahlul musyahadah ini nggak lepas nih dari ini kayak ngajarin nih Habib Abdullah bin Muhsin. Kemarin pembahasannya masalah safar ilallah subhanahu wa ta'ala. Yang ngebahasnya masalah safar ilallah. Saat tuh an makna, ada yang bertanya ke Habib Abdullah, saya bertanya ke Habib Abdullah bin Muhsin daripada makna safar ilallah. Bagaimana itu orang punya perjalanan hidup ke Allah subhanahu wa ta'ala. Itu apa itu Habib? Safar ilallahnya apa? Penjelasannya itu apa nih? Huwa isyaratun ila turhi manahallahu anhu. Safar ilallah itu, bahasa safar ilallah, perjalanan hidup tuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu isyarat sebenarnya. Kata Habib Abdullah, ila turhi manahallahu anhu, kepada melepas, memotong, memutuskan apa-apa yang Allah larang, sesuatu itu ada di dalam dirinya. Ini bahasa dalam nih, bahasa skrip nih, luar biasa. Nih yang disebut safar, kalau kita ngeliatnya safar perjalanan hidup aja udah, habis itu kita masa bodoh dia makna lebihnya. Cuman ada beberapa orang tuh yang benar-benar dia mau ngenalin dirinya ke Allah. Ini sebenarnya tujuan gue hidup nih apa ya, bahasa ini perjalanan hidup ke Allah nih apa nih gitu. Nah itu ada yang bertanya ke Habib Abdullah bin Muhsin. Kata Habib Abdullah bin Muhsin, ini bahasa safar ilallah, perjalanan kehidupan kepada Allah ini bahasa cuman isyarah yang menunjukkan, sebuah isyarat yang menunjukkan kepada terputusnya sesuatu yang Allah larang ada pada dirinya. Maksudnya apaan? Gini, ini bahasa cuman isyarat. Safar ilallah ini cuman isyarat bahwa ente sebenarnya ini lagi diciptain sama Allah di dalam perjalanan yang Allah mau buat diri ente. Dan Allah menginginkan ente terputus dari segala sesuatu yang sesuatu ini Allah gak mau ada di diri ente. Jadi udah lagi bukan bahasanya itu dihukum ataupun sebuah larangan atau sebuah anjuran, bukan. Tapi yang Allah mau buat diri ente. Sebenarnya diciptain ini sama Allah nih, ujung-ujungnya jadi judul perjalanan ke Allah lagi. Ini apa ini sebenarnya? Ini isyarah sebenarnya, kata Habib Abdullah bin Muhsin. Ini hanya sebuah isyarat bahwa ente ini lagi diciptain sama Allah, yang keadaannya Allah kasih umur, di situ ada perjalanan sesuai dengan apa yang Allah mau buat diri ente. Sebab kalau udah kategori kapasitinya kemauan Allah, di situ ada Rahman, ada di dalam kemauan Allah itu ada keridhoannya Allah, ada sifat Rahman, ada sifat Rahimnya Allah, ada sifat dermawannya Allah, ada sifat Maha memberinya Allah, ada sifat walhasil yang indah-indah itu ada. Jadi yang Allah mau buat diri ente
dan terputusnya diri ente dari segala sesuatu yang Allah nggak mau itu ada pada diri ente. Jadi nggak hanya bahasa simbolnya, makanya ada contohnya di syariat. Bahasanya jangan makan babi, jangan makan anjing, sebab itu ada larangan dari Allah. Nah itu yang Allah mau bahasanya. Itu contoh kecil. Sebab apa? Bukan hanya sekedar hukum larangan, bukan, tapi Allah mau itu. Mau apa? Mau yang terbaik buat diri ente. Yang ente nggak tahu yang terbaik. Sebab apa? Kapasiti ilmu ente nggak sampai buat mengetahui mana yang baik, mana yang nggak sampai. Kecuali aneh yang kasih itu ilmu nggak, nah ente jadi paham. Gitu. Ada simbol-simbol yang bahasanya bisa buat kita putus dari Allah. Nah itu Allah larang. Putusnya pun ada makna lagi, ada hikmah di dalamnya. Apa? Memutuskan juga buat diri ente sampai kepada sesuatu yang nikmat buat ente rasain sendiri. Terus buat ente ke Allah hubungan itu jadi keputus semua. Kayak contoh nih kita makan roti enak. Kalau sakit kan jadi gak enak. Jangan makan tuh babi, jangan makan tuh anjing. Gak bagus buat jiwa ente, gak bagus. Mestinya ente bisa menikmati apa yang detail apa itu kenikmatan yang Allah kasih dalam kehidupan ente. Ente jadi gak bisa nikmatin tuh semua. Sebab nikmati Allah nih rokik. Apa itu bahasa rokik? Apa? Rokik nih apa sih? Kenikmatan yang Allah kasih itu dalam kehidupan ente tuh halus. Semuanya itu nikmat bahasanya. Sekecil apapun itu sebenarnya itu ada kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ente jadi enggak bisa menikmati itu. Ini bahasanya Allah kasih nih rezeki. Cuman kalau keadaannya kita terputus dari apa yang Allah mau dalam apaan? Kita masuk dalam perihalnya duniawi. Duniawi kita masuk nih. Kelelep kita nih di dunia. Akhirnya otak kita pusing. Hati kita enggak tenang. Kita makan ini roti nggak nikmat, tahu-tahu habis, tahu-tahu jadi kotoran, nggak nikmat. Padahal di setiap rasanya ini ada rasa di balik rasa. Ente aneh mau kasih ente rasa bersyukur, nikmatnya tuh ente mendapatkan sesuatu yang aneh yang kasih. Bukan sebab ente yang usaha, bukan. Aneh mau ente kasih. Aneh mau kasih ke ente rasa bagaimana nikmat nih kalau ini pemberian ente rasain betul-betul dari aneh. Rasa yang gak bisa kita ungkapin, tapi Allah mau kasih itu. Bayangin, dibalik rasa nikmatnya itu roti. Jadi rasa dohir batin. Ini makan, tapi di hati ya Allah nikmat banget. Sampai akhirnya keucap di mulut. Ya Allah nih enak ini roti. Astagfirullahaladzim. Kalau kita bilang lebih, tapi kita lagi nikmatin tuh rasa lebihnya, melebihi dari apa yang kita rasain di mulut. Nah rasa yang di dalam hati itu sampai kita bisa ungkapin begitu, itu Allah mau kasih terus. Rokik, makanya disebutin kenikmatan Allah nih halus, luar biasa. Nggak ada yang nggak Allah kasih nikmat. Sekecil apapun itu Allah mau kita ngerasain nikmat apa yang Allah kasih buat kita di dalam kehidupan. Jangan nanti putus gitu. Jangan ente hubu dunia. Bahasanya begitu. Kalau ente cinta sama tuh dunia, ente kudu ambil tuh dunia. Ane suruh ente ambil, jangan ente cinta sama tuh dunia. Ada larangan. Kenapa? Nanti putus ente punya hubungan sama ane. Kenikmatan yang ane bisa kasih ke ente nggak berasa di ente sebab ente putusin hubungan ane ke ente. Bayangin kita mutusin hubungan ke Allah. Kenapa? Dari luas dahsyatnya rahmatnya Allah pengen selalu senantiasa memberikan kenikmatan pada diri kita. Tapi karena kita kurang paham sama itu keadaan, kita nggak paham, kita putusin. Nah, yang disebut sama Habib Abdul bin Muhsin itu tuh, yang dimaksud kita diciptain sama Allah, dihidupin, lalu dijudulkan itu safar perjalanan hidup menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu isyarah
maksud inti langsung disebut sama Habib Abdul bin Muhsin. Itu isyarah, sebuah pengisyaratan dari Allah Subhanahu wa taala lewat itu bahasa yang Allah ciptakan. Ini nih isyarah kepada terputus seseorang dari apa-apa yang Allah nggak mau itu ada di dirinya. Biar apa? Biar nggak putus nikmatnya Allah. Sehalus apapun itu kenikmatan Allah sampai ke kita. Jadi bahasanya umat Nabi Muhammad umurnya pendek, tapi kapasiti nikmatnya melebihi dari umat Nabi terdahulu yang dia umurnya panjang, tapi kenikmatannya dia nggak bisa gapai cepet tuh, nggak padat gitu loh, nggak padat kayak yang Allah kasih buat khusus khairul umam, sebaik-baiknya umat nih, umat Habibuh bahasa kita. Ini umat Nabi Muhammad, nanti umat kekasihan, ane kasih umurnya itu pendek, tapi padat ane kasih, bahkan ngelebihin dari mereka, tuh, ngelebihin, bayangin, lebih loh. Al-Hagoik kami Al-Hagoik minar rogoik. Itu tuh minar rogoik. Bahasanya itu nikmat yang sepele itu yang Allah kasih ke dalam hati kita itu Allah mau kasih. Tapi nggak bisa kalau ente putusin gitu. Jadi tujuan kita hidup apa? Nikmat. Safar ilallah, Allah ciptakan kita terus sampai jadi hidupnya kita ada perjalanan balikin ke Allah lagi. Ini apa nih tujuan hidup kita sebenarnya? Intinya apa? Memutuskan segala sesuatu yang Allah nggak mau itu ada pada diri kita, yang Allah larang itu ada di diri kita. Allah nggak mau itu ada di diri kita. Jadi intinya apa? Allah mau ciptain kita ngerasain kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemberi, sebagai Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Dermawan, Maha Kasih Sayang, Maha begitu. Terus yang isinya itu nikmat. Al-Muhib kalau yum'id. Makanya katanya pasti nggak bisa ngerasain kalau orang nggak punya sifat dasar muhib. Gitu. Sebab ibadah bisa waktu muhib kalau yum'id. Dia bisa ngerasain, bisa setiap hari lebaran. Kenapa? Di setiap hidupnya itu dia ngerasain itu. Ngelebihin dari apa yang dia rasain secara zahir. Sebab itu pemberian langsung ke hati dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mukmin muhib imannya lebih. Sebab jalurnya lebih muhib. Enggak sekedar mukmin, tapi dia muhib, pecinta karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampai nih ilmu ke kita gitu. Sebab mukmin muhib gitu. Safar ilallah. Jadi tujuan safar ilallah, makna daripada safar ilallah, berpergian kepada Allah ini maksudnya apa? Ketika diciptai terus adanya perjalanan hidup ke Allah, apa? Itu kenikmatan. Nggak ada susah, nggak ada sumpah, nggak ada sebenarnya. Yang Allah mau tuh kita nikmat. Itu isyarah yang dimaksud di dalam safar ilallah. Diperjelas lagi bahasanya sama Habib Abdullah bin Muhsin. Diperjelas lagi. Diperjelas. Yang dimaksud safar ilallah ini isyarah, sebuah isyarah min Allah Subhanahu wa taala kepada memutuskan sesuatu yang Allah nggak mau itu ada pada diri kita. Maksudnya nggak mau kecuali nikmat gitu. Kalau nggak paham, didetailin lagi sama Habib Abdul bin Muhsin. Wahwa safar minan nafas ilan nafas. Yang dimaksud tadi kan disebutin isyarah. Ini ada sebuah isyarah bahwa kita hidup yang Allah mau tuh nikmat hidup kita. Maksudnya apa ya? Nah, ini lanjutan nih. Dijelasin sama Habib Abdullah. Maksudnya kata Habib Abdullah bin Muhsin, safarun minan nafas ilan nafas. Wa huwa in kana ghoriban fa huwa usrun syadidun. Wa huwa maksudnya kata Habib Abdullah bin Muhsin, perjalanan dari jiwa minan nafas ilan nafas. Perjalanan dari jiwa kita yang amarah bisu, nafas amarah bisu kepada nafas mutmainnah. Dari
jiwa kita yang hawa nafsu mulu mau dipindah kepada nafsul mutmainnah. Ente merasakan kenikmatan dengan warna nafsu. Nah, setelahnya ente merasakan itu jiwa kenikmatan yang Allah sahagigohnya ciptakan, itu kenikmatan dari Allah. Buat ente. Kalau ini Allah kasih kemampuan setan di hawa nafsu. Dia nggak bisa menciptakan, tapi dia bertipu daya di dalam kenikmatan. Allah kasih dia ilmunya. Allah kasih dia tuh si setan tuh, Allah kasih tuh ilmunya. Dia nggak bisa menciptakan, tapi dia bisa bertipu daya di dalam kenikmatan. Makanya kalau orang habis maksiat langsung hatinya sumpah. Pasti. Kalau terus menerus sumpah, jadi flat. Dipaksa terus dia, sumpahnya dilawan, akhirnya jadi flat, jadi datar. Akhirnya bahasa racun udah kesebar, mati rasa. Tadinya peka, jadi mati rasa. Sebab udah kesebar ke semua tubuh tuh racun bisanya setan. Akhirnya apa? Jiwanya geringsangan. Masuk semakin terpuruk di dalam kefanaan, kebinasaan, halak kepada kebinasaan. Kebinasaan yang setan inginkan, biar dia bisa jadi temannya setan nanti di neraka. Kemudian dia masih ada. Kan begitu ceritanya. Allah kasih dia ilmu buat ahli pakar tipu daya, monopoli, dibuat tuh bahasanya seakan-akan nikmat. Sebab yang namanya nikmat itu, hakikat bahasa nikmat itu panjang. Terus sampai kubur, sampai naza, sampai kubur, sampai kiamat, sampai nanti kena proses surga, padang mahsyar, ini itu semua nikmat tuh. Itu namanya nikmat dari Allah. Enggak setengah nikmatnya. Yang Allah mau surga di dunia sampai surga nanti di akhirat. Tuh, itu surga yang Allah mau. Yang ngomong sampai Habib Abdul bin Muhsin. Waliman khofa maqama rabbih jannatan. Itu bahasanya kan Habib Abdul bin Muhsin pretelin itu maksud ayat Quran itu. Untuk orang yang punya rasa takut, merasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia tahu sebenarnya itu hidup dia bakal habis ciptaan, nggak ada kemampuan dari kecuali dari Allah semuanya. Diminta sama Allah tuh rasa masuk ke hati, itu ilmu masuk ke hati. Nggak hanya masuk difaham di sini, tapi dia akhirnya ngedol di praktek. Sebab pasti kalah sama ilmu syaitan. Benar-benar masuk ke dalam hatinya. Bahasanya. Itu bahasanya tuh kalau udah masuk manfaat, nah dia jadi dapat tuh rasa takut. Waliman khofa maqama rabbih jannatan. Orang yang bahasa masuk diduduk dia di magomnya diri yang sebenarnya mestinya itu ada di dirinya. Rasa takut sama Allah. Sebab itu dari Allah, nggak bisa kita produksi sendiri. Maka Allah bakal kasih dia 2 surga. Kata Allah di Quran, kata Habib Abdul bin Muhsin, surga di dunia, apa surga di akhirat. Tuh nikmat. Itu namanya kenikmatan dari Allah. Kalau setan ngasih kenikmatan sebentar, habis berzina, habis ngakuin yang Allah nggak mau, Allah larang, itu ada di dirinya. Sebab apa? Sebab itu bukan kenikmatan. Kenapa kita tahu bahwa Allah menginginkan kita nikmat? Sebab logonya udah kelewat banyak. Allah kasih isyarat Bismillahirrahmanirrahim. Lakukan semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa yang digandeng dengan sifatnya Allah, dengan namanya Allah itu Ar-Rahman sama Ar-Rahim, nggak yang lain. Itu yang Allah inginkan. Kan begitu. Itu yang Allah inginkan. Allah sayang sama kita, ngelebihin sayangnya Nabi Muhammad. Bahasa sebab Allah yang punya sayang. Allah yang produksi itu sifat. Bahasa Allah yang buat, Allah yang cipta itu sifat. Jadi bahasanya ketika orang masuk merasakan dari safar dirinya itu memang penuh dari hawa nafsu, lo rasain tuh gak enak tuh punya hawa nafsu, lo rasain tuh kenikmatan yang begini. Bahasa, tapi bukan kita yang pilih. Kalau zaman sekarang enggak, majusi juga, otaknya udah kena dapat arahan setan. Kita mesti rasain dulu yang pahit. Kita berzina dulu, kita mau berzina. Nah mampus, kalau Allah gak maafin gimana?
Jangan lu yang mau. Usahanya kita sebagai makhluknya Allah, ciptaan Allah, sesuai dengan apa yang Allah mau dong. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ani nggak ciptain kecuali untuk ibadah. Tahu-tahu kita maunya maksiat dulu biar nikmat. Bentar dulu. Nggak ani ciptain kecuali buat ibadah. Tuh kata Allah. Tuh kan isyarah kan keras, galak. Kalau nggak mau, udah pasti habis binasa kita. Mati sebelum mati. Allah yafat masisa. Bahasa neraka sebelum neraka. Allah yafat masisa. Itu bahasanya. Jadi yang Allah mau, kita ngelakuin yang baik terus. Jangan maunya ngelakuin yang sakit. Ketika ada ketentuan Allah untuk memberikan, tahu nih, lu jangan sombong. Akhirnya kita masuk dalam perangkapnya hawa nafsu yang kita nggak mampu buat tolak atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan maunya kita. Bahasanya lu jangan niatnya pengen maksiat, lu niat maksiat habis. Ingat kisah yang bahasa orang saudari berdua tuh, yang satu di bawah tukang maksiat, yang satu di atas tukang taat. Tahu-tahu ngerubah di akhir umur hidupnya, ngerubah niat. Niat nih bahaya kalau dirubah. Ketemu jegrek yang satu pengen nyobain maksiat, kata Joker biar lu bisa makin nikmat ngerasain taat. Robal punya niat. Itu tujuannya si setan. Naik ke atas, yang satu pengen tobat, Allah kasih hidayah. Guling-guling meninggal yang satu yang biasa taat 1000 tahun masuk neraka, yang satu masuk surga. Kenapa itu? Ngerubah niat. Wa ma khalaqtul jinna, aneh gak ciptain kecuali buat ibadah, buat yang baik. Ente jangan robah niat ente kecuali yang baik. Itu yang ente mampu sebagai seorang hamba. Ente mampu apa? Cuma bisa niat. Niatin yang baik terus, niat yang baik, jangan ngerubah. Kecuali ente terpleset di dalam kehawa nafsu. Terpleset. Paham gak? Bukan niat pleset. Kan goblok kalau orang niat basi. Niat kepleset. Mana enak. Aku sengaja deh kepleset. Biar apa ya? Biar berasa sakit nih punggung. Tahu-tahu ketengkelek, rapi urusan. Lu niat sih. Niatnya pengen dapetin nikmat, mampus akhirnya final. Allah yafat masisa. Coba apa? Ngerubah niat. Yang ente bisa cuma niat. Niat, ente cuma bisa niat. Kata Allah. Jangan robah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika di sini nafsu safar minan nafas ila nafas. Nafas amarah bisu sama nafas mutmainnah. Yang ente bisa apa? Nafas mutmainnah. Ente niat yang baik terus tiap hari. Ya Allah, ampuni dosa hamba. Dapat ridho. Bukan dapat ridho kesyar. Jangan ngatur. Tolol tuh namanya goblok. Allah gak mau kalau gitu begitu. Jangan. Allah jangan diajarin. Udah ente nih la haula wala quwwata illa billah. Jangan. Ente bisa udah baik. Toto kepleset dia dalam hawa nafsu. Allah kasih plus nanti tuh. Sebab juntrungannya kepleset. Dia nggak ada niat. Jadi ntar pas ketika dia sadar, pas udah kelar kepleset, langsung buru sadar. Kenapa? Karena niatnya kuat buat dapetin ridhonya Allah. Ya Allah, saya pengen ibadah. Saya ngelakuin semuanya, saya niatin ibadah. Masuk ke dunia, dia nggak mau hubu dunia, tapi dia masuk sebab ini kewajiban ada dalam syariat atau begitu. Jadi niat masuk di dalam ke dunia, niatnya ibadah. Saya lakukan semuanya ibadah. Saya kencangin itu niat, saya ulang-ulang. Ya Rabb, biar dapat keridhaan Engkau. Ya Rabb, biar itu ibadah. Ya Rabb, saya pasti buat ibadah. Kau dapat ridho. Ya Rabb, ibadah ridho. Terus begitu apapun yang kita kerjain, begitu aja. Hati mau buang air, buang kecil, buang besar, niat ibadah. Apapun niatnya, pokoknya ibadah. Nah, ketika tahu-tahunya kepleset, pasti baliknya cepat. Astagfirullah, ya Allah, saya gak mau ini begini. Ya Allah, saya gak mampu nih. Saya kalah nih, hawa nafsu nih berusaha. Ya Allah, saya gak mau. Ya Allah, ampuni saya. Ya Allah, nah, nanti Allah kasih plus. Allah kasih. Ya apa? Makin tahu dirinya, kurangnya dirinya, hinanya dirinya, gak ada dayanya dirinya, gitu.
Jadi kudunya bahas gimana? Minta sama Allah terus. Aku punya kurang sama Allah banyak nih. Pokoknya gue kurang istighfar ya bahasa ini. Gue kurang. Akhirnya kurang mulu ngeliat dirinya. Itu otomatis tanpa kita sadari. Sebab apa? Niatnya ibadah, pengen apa ridhonya Allah. Itu hidupnya. Akhirnya dari itu nafsul amarah bisu, lame-lame Allah ilangin tuh nafsu. Tuh nafsu lame-lame Allah ilangin. Ketika dimulai mendapati rasa mutmainnah, tapi sedikit-sedikit, ntar akhirnya Allah robah jadi sempurna. Pindah tuh jiwanya kepada nafsul mutmainnah. Safar minan nafas ilan nafas. Gak bisa instan. Jangan dipaksa, jangan dituntut Allah. Ya Allah, saya udah gak mau lagi nih maksiat. Kenapa engkau pengen saya maksiat ya Allah? Wah, mampus. Itu namanya balanya bala. Lebih ekstrim dari itu maksiat. Sebab apa? Ya Allah, saya gak mau. Kenapa engkau gak kasih saya kuat? Nyalain Allah. Wah, habis. Berarti apa ya? Memang ini orang dicapnya bisa biar su'ul khotimah kali. Naudzubillah min dzalik. Sebab apa? Apa dia punya niat ibadah dapat ridhonya Allah setengah-setengah, punya tujuan maksud lain bukan ke Allah tapi untuk ke dunia, tapi bahasanya ridho, dia mau kacang-kacangin, mau tipu daya Allah, akhirnya sama hasil nggak sesuai. Sebab kalau pure hatinya Abdullah, saya hamba sahayanya Allah. Kalau udah pure Abdullah, pure, saya tujuan saya diciptai sama Allah buat ke Allah. Sabar ya Rabb. Mukhlis, pure, dia bahas tujuan ke Allah. Enggak. Pasti hasilnya sesuai dengan apa yang dia niatin. Jangan lihat ke dunia enggak bisa. Itu semua otomatis. Kalau udah jangan ajarin Allah deh, udah jangan ajarin Allah. Bahasanya kita enggak. Lihat kita punya salaf tuh orang, kita punya contoh tuh si rohnya para habaib gitu nih. Itu mereka ada ceritanya, mereka orang miskin, terus pakaiannya blesek, gembel, nggak ada. Tapi kagak ada yang kerja, nggak ada yang kerja tuh, kerjain mau Allah, gimana tuh? Kok bisa? Bisa, ya begitu. Dia hidup sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Bukan kita mauin diri kita. Oh ya udah deh, gue nggak usah kerja. Jangan juga. Yang sekarang kita lagi jalanin nih hidup apa? Nah itu udah jalanin. Itu namanya udah jadi ketentuan Allah. Garisnya yang Allah inginkan buat diri kita. Ridho sama apa yang udah Allah garisin. Udah jalan aja di situ, terusin. Yang penting hati niatnya cuman bahasanya ibadah. Ngarep ridhonya Allah, ibadah ngarep ridhonya Allah. Sampai akhirnya Allah pindah tuh kita mendapatkan rasa yang akhirnya itu rasa paten. Nafsu mutmainnah lebih hidup, yang akhirnya tuh bertambah hagigahnya keluar tuh nafsu jiwanya itu mutmainnah sampai akhir dari ridho dan diridhoi oleh Allah. Radiyatan mardiyah adkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati. Itu dari hidup sampai meninggal, sampai akhirat, dari dunia sampai akhirat. Itu. Jadi tuh biasanya apa? Ya udah niat pasti. Suruh sholat nih, bahasa Nabi Muhammad sholat. Udah. Apa ibadah? Udah tujuan semuanya kita lakuin. Ibadah saya cuma mampu ini ya Rabb. Kasih saya kekuatan ya Rabb. Engkau maha. Saya gak perlu berkata-kata ya Rabb. Bahasa ini saya gak mampu. Ngomong terserah nih. Pokoknya ngomong sebagai Abdullah yang penting. Jangan mutakabir, mampus. Habis hidup kita. Binasa. Itu OTW-nya bukan ke Allah. Ilal halak, nanti kepada kebinasaan, habis. Lebih parah dari hewan akhirnya. Allah ya posisi. Gitu. Nah itu tuh keadaan safar itu digambarin sama Habib Abdullah bin Muhsin. Wa ahlul musyahadah yanqasimu ila arba'ati aqsam. Orang-orang ahlul musyahadah, mukmin itu termasuk min ahlul musyahadah. Orang kafir enggak. Dia enggak bisa lihat, enggak bisa. Kecuali kacamatanya ya udah dunia aja udah. Makanya dia buat filmnya meninggalnya bakar duit.
Biar apa? Biar nanti pas mati di alam roh punya duit lagi. Kamu gitu. Kalau kita mukmin secara umumnya dengan masing-masing derajat di sisi Allah, itu disebutnya ahlul musyahadah. Apa ahlul musyahadah itu? Menyaksikan didikan Allah buat dirinya. Itu ada beberapa keadaan. Sama Habib Abdullah bin Muhsin dijelasin. Yang gisim yang pertama, bagian yang pertama, mereka orang melihat kepada al-haq, kebenaran Allah di dalam ketentuan sebelum mereka orang menjalankan itu ketentuan. Contohnya siapa? Kata wahumul kumal. Mereka orang gelombang orang-orang yang Allah sempurnakan. Masuk dalam gelombang orang-orang yang sempurna. Itu yang duduk di magom ini, kata Habib Abdullah bin Muhsin, kayak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia bersahabat sama Nabi Muhammad, dia melihat yang hak sebelum dia masuk Islam. Sebelum ada ketentuan Allah, dia masuk Islam, dia Allah kasih tonton dulu tuh. Mana itu namanya hak, tuh sebuah kebenaran yang Allah mau buat diri. Jadi teman Rasulullah dari kecil. Dia tahu Rasulullah sampai. Dia udah dapat rasanya sebelum fi'lullah, ketentuan Allah nyampe ke dia sebagai orang Islam. Dia udah Allah kasih lihat dulu. Yusyahidunal haq, dia menyaksikan tuh al-haq, kebenaran di dalam dirinya Rasulullah. Dilihat. Tapi belum masuk nih, belum. Cuman dia udah tahu nih. Wah, ini benar nih, dasar nih. Akhirnya ketentuan Allah bermain. Nabi Muhammad siar, langsung Sayyidina Abu Bakar masuk Islam. Sebab anda tahu, anda udah ngeliat tuh itu kebenaran. Ini orang kebenaran. Ketentuan Allah bermain, cek masuk Islam dengan mudahnya. Nah, itu gelombang orang-orang yang Allah sempurnakan. Khusus Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu disebut As-Siddiq, itu kata Habib Abdullah bin Muhsin, ini pertama kali aulia, wali yang sampai di magom Siddiqiyah, Siddiqiyatul Ula. Orang yang pertama kali duduk di magom Siddiqiyah, makanya disebutnya As-Siddiq. Sebab apa? Sebab diduduk sama Rasulullah yang pertama. Orang pertama duduk sama Rasulullah, dan dia Allah kasih ngelihat kebenaran dalam dirinya Rasulullah. Sampai akhirnya dia Allah kasih ketentuan buat masuk Islam. Pertama kalinya wali yang duduk sama Rasulullah tuh Sayyidina Abu Bakar. Dasar kan. Dan beberapa orang lagi gitu. Bahasanya wahumul kumal. Contohnya seperti ini hada magom Sayyidina Abu Bakar. Nah, contohnya itu Allah kasih dalam live-nya, dalam histori perjalanan nih, kisah Allah kasih lihatnya kayak Sayyidina Abu Bakar. Ini pertama kali nih yang duduk di itu magom. Itu magom kesempurnaan. Dan ada beberapa orang lagi yang Allah kasih, memang mereka orang kepada aulia Allah. Itu orang produk khusus. Dari brojol, cetet, itu nanti Allah kasih kehidupannya ngelihatnya yang hak. Sebelum ketentuan Allah hidup, menjadikan mereka orang sebagai wali. Gitu, paham gak bahasa tuh? Gitu. Jadi mereka orang di kecil tuh udah ngelihat yang hak semua. Melihat hak, kebenaran dari Allah semuanya. Dia lihat. Gak ada yang abu-abu. Makanya kata Habib Abdullah bin Muhsin bin Thohir, aneh gak pernah ngelakuin yang makruh dari kecil, ya kan? Dari kecil aneh gak pernah ngelakuin yang makruh. Kok bisa? Sebab dia aulia. Emang Allah produksi sebagai aulia, walinya Allah. Jadi khusus gak bisa kita jadi wali, gak bisa. Paham belum? Gak bisa. Sebab mereka orang udah Allah ini gelombang-gelombang orang-orang yang Allah sempurnakan. Allah sempurnakan. Bahasa. Jadi dari kecil mereka orang ngeliatnya yang hak, kebenaran Allah semua. Allah jaga, makanya disebutnya sama Hinan Mahfudin. Para aulia ini dijaga sama Allah. Sebab dari kecil ngeliatnya tuh al-haq, kebenaran semua. Yang bagus-bagus buat dirinya. Sebab nanti fi'lullah, ketentuannya Allah, fi'lullah, ketentuannya Allah mau menjadikan dia
lantik jadi walinya Allah Subhanahu wa taala begitu. Wallahu a'lam. Jadi intinya dari safar perjalanan ilallah itu secara global nih, secara ringkas ya Habib Abdullah bin Muhsin, sebuah isyarat dari ini bahasa ini itu mengisyaratkan kepada terputusnya seseorang dari apa yang Allah nggak mau sesuatu itu ada pada dirinya. Maksudnya perjalanan dari nafsu yang jelek kepada nafsu yang mutmainnah. Itu proses safar, makanya disebutnya safar. Jadi kudu tenang. Yang penting tugasnya kita niat terus ibadah cari ridho Allah, terus jalanin apa yang udah jadi ketentuannya Allah buat diri kita, jaga yang apa yang Allah larang, memutuskan diri kita dari Allah itu jaga orang tua, jangan sampai kurang ajar, terus bahasanya kita jangan berdolim, intinya berdolim sama siapapun, sama orang tua apalagi, intinya jangan berdolim, sama istri, sama anak, intinya jangan berdolim, udah jangan dolim sama manusia siapapun, khususnya yang paling dekat sama kita, orang tua, guru, bahasanya anak, istri, jangan dolim, udah yang jauh jangan dolim juga. Nah, jangan dolimin juga diri kita ke Allah. Dalam artian apa? Jangan kagak dikerjain itu sholat. Itu sholat kudu bahasanya. Zakat kudu, puasa kudu, ya rukun-rukun Islam lah. Nah, itu biar kita nggak berdolim sama diri kita ini, jangan dolimin diri sendiri gitu. Kerjain itu rukun Islam, kita nggak dolim sama diri kita. Bagus, jangan juga dolim sama manusia. Nanti jaga gitu. Nanti safarnya itu hidup bagus. Dari nafas yang jelek kepada nafas yang dua. Jadi bahasanya kita upayakan ibadah karena Allah, lakukan semua ibadah ridho, cari ridho ya Allah terus, niatin sama jangan dolimin diri sendiri ataupun dolimin orang lain. Ini kita jalanin. Akhirnya nanti gambarannya kayak tadi tuh, ada orang-orang yang kita ini masuk dalam golongan ahlul musyahadah, kalau kita beriman sama Allah. Cuma nanti ada bagiannya. Kalau tadi bagiannya mereka orang-orang khusus, kayak aulia, kayak sahabat, itu kayak sahabat, kayak aulia, terus kayak siapa lagi, kayak khusus dah, produksi para anbiya, itu yang umum ada. Kalau udah makin kerang begini bahasa kehidupan kita, enak kita jalanin hidup, insya Allah dohir batin honeymoon. Jadi kalau Jumat, apalagi lebaran kita mantap kan, diciptain sama Allah, tahu tujuan diciptain apa, enak ya. Oh, itu lebaran. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wasyairil khillani وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سنة صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عبادة في صحبه والحمد لله في البر والتناهي.